Pemerintah Kabupaten Sukabumi angkat bicara terkait maraknya kabar dan isu seputar pembangunan kawasan alun-alun Gado Bangkong, Palabuhan Ratu. Banyak beredar di masyarakat hingga netizen, bahwa pembangunan ornamen patung penyu yang sudah rusak dan diisukan memakai bahan dari kardus dan kayu, di alun-alun Gado Bangkong memakan anggaran hingga 15,6 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman memberikan keterangan di depan awak media terkait ornamen penyu hingga pembangunan Gado Bangkong. Sebetulnya kan yang kita menerima manfaatnya. Segala sesuatunya itu dari provinsi. Kita sudah terima dan kita ini sudah menugaskan di LH. Ya, kondisinya kita waktu itu kan tidak tahu kedalaman. Kita hanya menjaga di Gado Bangkong tersebut bukan hanya penyunya sih, kan nilai 15,6 itu bukan penyu nih, tapi adalah Gado Bangkong secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada provinsi yang telah bisa ngebangun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan serah terima dengan Pemkab Sukabumi pada bulan September 2024. Ade menyampaikan bahwa saat ini pemerintah kabupaten belum masuk kepada biaya pemeliharaan, baru sebatas penjagaan wilayah. Tapi itu sudah serah terimakan dari provinsi ke kita dan kita sudah terima, tapi kita juga belum masuk ke biaya pemeliharaan, ya. Tapi menjaga lokasi tersebut, ya, baik Satpol PP yang itu kan karena di dalam itu kan banyak yang kayak pedagang, jadi inilah kurang bagus, sehingga kita tugaskan Satpol PP, tugaskan LH untuk mengurus itu, ya. Seperti pemberitaan sebelumnya, kondisi alun-alun Gado Bangkong mengalami kerusakan parah. Tampak di lapangan, ornamen penyu raksasa yang menghadap gagah ke laut, berlubang besar di cangkangnya. Lebih kaget lagi, bagian dalam ornamen itu terlihat kosong, hanya tersisa rangka bambu dan lapisan-lapisan seperti kardus. Bukan hanya itu saja, tembok penahan ombak retak dan rusak parah, struktur beton terekspos di permukaan karena sebagian tanahnya sudah jebol akibat abrasi. Di sudut yang lain, tangga dan plaza yang langsung berbatasan dengan bibir pantai, mengalami kerusakan parah dan beberapa sudah terpisah dari tempat asalnya. Landmark Gado Bangkong pun tidak lepas dari kerusakan, terdapat lubang-lubang di beberapa huruf, hingga terlihat sampai ke dalam. Saat dikonfirmasi ke perwakilan kontraktor proyek pembangunan Gado Bangkong, Imam Firdaus menegaskan, bahwa faktor alam menjadi penyebab utama kerusakan, terutama saat terjadi banjir rob. Kerusakan ini terjadi akibat banjir rob yang menerjang area tangga, ruas parkir 1, dan ornamen penyu. Kami sudah melakukan perbaikan selama masa pemeliharaan, bahkan saat banjir rob sebelumnya, kami ikut memperbaiki beberapa titik yang terdampak, ujarnya. Ia pun mengklaim sudah melakukan berbagai perbaikan di beberapa titik yang terdampak selama masa pemeliharaan. Kewajiban itu menurutnya sesuai aturan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk alun-alun Gado Bangkong, serah terima pertama dilakukan pada Februari 2024 dengan masa pemeliharaan 6 bulan. Serah terima kedua dilakukan Agustus 2024, lalu pada September 2024, Pemprov Jabar menyerahkan ke Kabupaten Sukabumi, jelasnya. Menanggapi viralnya temuan kardus dalam ornamen penyu, Imran membantah bahwa bahan tersebut merupakan material utama. Kardus itu hanya digunakan sebagai cetakan awal sebelum dilapisi resin dan fiberglass, yang merupakan bahan utama ornamen, jadi bukan berarti patung penyu ini terbuat dari kardus, tegasnya. Terkait anggaran proyek yang disebut-sebut mencapai 15,6 miliar rupiah, Imran menjelaskan bahwa jumlah tersebut belum dipotong pajak dan denda keterlambatan. Setelah dipotong PPN 11%, anggaran realisasinya sekitar 13 miliar rupiah. Ada juga temuan BPK terkait kekurangan volume dan denda keterlambatan yang hampir mencapai 1 miliar rupiah, ungkapnya. Dari Kabupaten Sukabumi, Muri melaporkan.